Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Budiwati Sani, Guru Kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Marilah kita mulai belajar kimia. Hari ini kita akan membahas reaksi redoks dan elektrokimia. Sebelumnya kita sudah belajar pada kelas 1 mengenai bilangan oksidasi. Ibu akan bahas tentang aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, setiap atom dalam unsur bebas, maksudnya dalam keadaan tidak bergabung, dan senyawa kovalen murni, contohnya Na, Be, K, Pb, H2O2 dan P4, biloknya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi F sama dengan -1. Yang ketiga, bilangan oksidasi logam golongan 1A. Muatannya positif 1, contohnya Li, Na, K, Rb, Cs. Kemudian bilangan oksidasi untuk golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, ini biloknya adalah positif 2. Kemudian untuk Ag di sini biloknya adalah positif 1. Seng, Zn itu mempunyai biloknya positif 2. Demikian untuk Al yang golongan 3. Biloknya sama dengan positif 3. Yang keempat, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan jumlah muatannya. Jadi maksudnya demikian. Kalau di atasnya ada positif 3, maka sama dengan biloknya ini positif 3. Kemudian kalau di atasnya ada muatan -2, berarti jumlah bilok sama dengan -2. Yang kelima, bilangan oksidasi untuk atom H. Dalam senyawa itu sama dengan positif 1. Kecuali senyawa hidrida. Hidrida itu adalah senyawa logam yang bereaksi dengan hidrogen. Contohnya di sini kita lihat adalah Na dengan H, Li dengan H, Ba dengan H, kemudian Al dengan H, K dengan H, dan sebagainya. Maka memiliki biloknya H bukan lagi positif 1 tetapi sudah -1. Kenapa? Karena Na di sini positif 1. Berarti H di sini sudah -1, jumlahnya harus sama dengan 0. Yang keenam, bilangan oksidasi untuk atom O dalam senyawa adalah -2. Kecuali pada senyawa peroksida. Peroksida itu artinya berlebihan oksigen. Harusnya kan kalau senyawa H dengan O hanya H2O. Tapi karena kelebihan oksigen maka menjadi H2O2. Sekarang kita lihat biloknya. H di sini adalah positif 1. Kali 2 maka positif 2. O di sini jumlahnya harus -2. Karena di sini ada 2 atom O, maka dibagi 2. -2 dibagi 2 sama dengan -1. Kemudian selanjutnya ada senyawa superoksida. Superoksida itu berlebihan oksigennya. Contohnya KO2 dan RbO2. Biloknya, bilangan oksidasi O-nya itu sama dengan -1/2. Asalnya dari mana? K itu adalah positif 1, O harusnya negatif 1 supaya sama dengan 0. Karena di sini ada 2 atom maka -1 dibagi 2 sehingga menjadi -1/2. Selanjutnya adalah Fe2O. Bilangan oksidasi O bukan lagi negatif 2 tetapi positif 2. Asalnya dari mana? 2F ini adalah -1. 2 kali -1 sama dengan -2. O di sini supaya sama dengan 0 itu berharga +2. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi atom-atom
dalam suatu senyawa adalah 0. Contohnya, jumlah bilangan oksidasi pada Fe2O3 itu jumlah semuanya sama dengan 0. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion poliatom. Poli itu banyak atom. Sama dengan jumlah muatannya. Contoh jumlah bilangan oksidasi. SO42-. Di atas ini muatannya 2-. Maka jumlah biloknya adalah -2. Begitu juga untuk ion plus. Di sini kalau NH4+ di atas 1, maka jawabnya jumlah bilangan oksidasinya adalah +1. Sekarang kita lihat contoh di bawah ini. Berapakah bilangan oksidasi untuk Mn dalam senyawa KMnO4? Kalau kita lihat, jumlah senyawa bilok ini itu sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi, bilok K itu +1. Kemudian O -2. Karena di sini ada 4, jadi 4 kali -2 itu ada -8. Sekarang kita lihat berapa bilok Mn. 1 bilok K ditambah 1 bilok Mn ditambah 4 bilok O sama dengan 0. Kita lihat lagi pindah ruas ke bawah. K itu biloknya +1 ditambah 1 bilok Mn ditambah 4 kali -2 bilok O sama dengan 0. +1 ditambah 1 bilok Mn -8 sama dengan 0. Jadi bilok Mn sama dengan pindah ruas. Dari -8 jadi +8. +1 menjadi -1. Jadi bilok Mn sama dengan +7. Contoh selanjutnya adalah berapakah bilangan oksidasi N dalam senyawa Na4+1? Bilok H sama dengan +1. Kemudian H di sini ada 4. 4 kali +1, maka jawabnya adalah +4. Jumlah muatan biloknya adalah +1. Maka untuk mencari bilangan oksidasi N sama dengan +4, kita pindahkan dari kiri ke kanan. Sehingga tadi bukan lagi +4 tapi -4. Jadi 1 dikurang 4 sama dengan -3. Jadi bilok N sama dengan -3. Berapakah bilangan oksidasi C dalam senyawa ion HCO3-1? Kita tahu H itu biloknya +1. O -2. -2 dikali 3. Jadi -6. Sama dengan -1 karena muatannya adalah -1. Kita letakkan pada sebelah kanan. Jadi bilok untuk C sama dengan -6 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi +6. Kemudian dari +1 pindah ke ruas kanan menjadi -1 ditambah lagi -1. Sehingga sama dengan -2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi bilok C sama dengan +4. Perkembangan konsep redoks. Sebelumnya akan kita lihat dulu oksidasi dan reduksi. Oksidasi yang pertama, reaksi pengikatan oksigen. Ambil contoh, karbon ditambah O2, maka menjadi CO2. Sedangkan pada reduksi,
itu reaksi pelepasan oksigen. Kita lihat contoh CuO. Ini akan terlepas menjadi Cu ditambah O2. Yang kedua, reaksi yang disertai pembebasan elektron. Kita lihat di sini, contohnya adalah Na menjadi Na+. Nah, di sini karena di sini muatannya adalah positif 1, sementara yang sebelah kiri adalah 0, maka kita harus memberikan elektron. Elektron itu artinya -1 supaya jumlahnya sama. Nah, ini di sini adalah melepaskan elektron. Kemudian kita lihat reaksi reduksi yang kedua. Reaksi yang disertai dengan pengikatan elektron. Kita ambil contoh di sini, S menjadi S-2. Karena di sini sebelah kanan itu muatan negatif 2, sebelah kiri 0, maka perlu di sini ditambah 2 elektron. Yang ketiga, reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Kita ambil contoh, Na menjadi Na+. Kita lihat, Na biloknya 0. Na plus di sini adalah positif 1. Supaya sama dengan 0, maka ditambah dengan elektron di sebelah kanannya sebanyak 1. Yang ketiga, oksidasi, yaitu reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Kita ambil lihat contoh di bawah ini, Na menjadi Na positif. Kita lihat biloknya dari 0, kemudian jadi positif 1. Maka dari 0 ke positif 1 kan naik. Maka ini yang namanya oksidasi. Yang ketiga yang namanya reduksi. Reduksi yaitu disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Kita ambil contoh, S menjadi S2-. Bilok dari S sama dengan 0 karena dalam keadaan bebas. Kemudian di sebelah sini, sebelah kanan itu adalah negatif 2. Dari 0 jadi negatif 2 kan turun biloknya. Maka ini yang disebut dengan reduksi. Sekarang kita akan membahas reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Kita lihat contoh persenyawaan di bawah ini. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kita samakan persamaan reaksi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini O-nya menjadi 2, kemudian H2O-nya juga menjadi 2 koefisiennya. Kemudian kita lihat adalah bilok pada C yang di sebelah kiri. Perhatikan, H itu biloknya adalah positif 1. 4 kali positif 1 sama dengan positif 4. Berarti bilok C di sini adalah -4. Kemudian perhatikan bilok C pada sebelah kanan. Di sini kamu lihat O itu negatif 2. Maka 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Berarti bilok C di sini adalah positif 4. Kamu perhatikan bilok dari C, dari -4 menjadi +4, berarti kan naik. Biloknya naik, ini yang disebut dengan oksidasi. Maka kalau dia mengalami oksidasi, CH4 ini disebut sebagai reduktor. Kemudian kita hasil oksidasi itu adalah CO2. Kemudian kita perhatikan bilok pada O2 di sini. Biloknya O2 ini karena dalam keadaan bebas itu sama dengan 0. Kamu perhatikan bilok pada O di sebelah kanan. H itu adalah
positif 1. Maka kali 2, positif 2. O di sini berarti negatif 2. Dari 0 menjadi negatif 2 berarti dia turun. Ini adalah reaksinya reduksi. Kalau dia mengalami reduksi, maka O2 di sini sebagai oksidator. Hasil reduksi itu adalah H2O. Kita sudah belajar tadi tentang kimia. Apakah sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, maka kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.